Hai sahabat IPA, kali ini Miss akan cerita tentang timun emas. Yuk simak. Alkisah di sebuah desa, hidup seorang janda parubaya bernama Mbok Sarmi. Ia mengharapkan kehadiran seorang anak. Tiap malam, Mbok Sarmi selalu berdoa agar dia diberikan anak untuk menemaninya. Suatu hari, Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, ia bertemu raksasa buto ijo yang sedang lapar. "Aku lapar. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu. Aku akan memakanmu." Mbok Sarmi ketakutan, karena usianya ia tak mampu untuk lari dan ia pun mencoba untuk berbicara dengan buto ijo. "Apa daging yang sudah mengeriput ini cukup lezat untuk kau makan?" Pertanyaan itu membuat si buto ijo berpikir dan berhenti mengejarnya. "Benar juga, mana mungkin tubuhku yang kuat ini ingin memakanmu." Buto ijo tiba-tiba memberi biji timun dan berkata, "Tanam biji mentimun ini dan rawatlah dengan baik. Aku akan kembali 15 tahun lagi dan mengambil apa yang sudah kau rawat." Lalu buto ijo pergi meninggalkan Mbok Sarmi. Dan Mbok Sarmi pun pulang menanam biji timun tersebut. Keesokan harinya Mbok Sarmi terkejut, karena hanya dalam semalam, biji tersebut tumbuh dan berbuah sangat besar, dan warnanya yang keemasan. Dia kaget ketika ia membelah buah timun itu. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sedang menangis. Mbok Sarmi sangat senang ketika menggendong bayi itu dan berkata, "Aku akan menamaimu Timun Emas." 15 tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Suatu malam Mbok Sarmi bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang memberinya bekal untuk Timun Emas melawan buto ijo. Mbok Sarmi pun terbangun dengan kaget dan terheran-heran. Kemudian dia melihat di genggamannya terdapat bekal pemberian kakek misterius itu. Ada sebuah harapan untuknya. Ia pun menceritakan apa yang sebenarnya dan yang dialaminya semuanya kepada Timun Emas. Timun Emas pun mengerti dan si Mbok memberikan bingkisan bekal untuk menghadapi buto ijo. Lalu tibalah hari di mana buto ijo akan menjemput Timun Emas. Di sisi lain, semua persiapan Timun Emas sudah baik. Timun Emas berangkat lebih pagi untuk memberi jeda waktu dan jarak pada buto ijo. Namun buto ijo berhasil mengejar. Dia melemparkan kantong pertama berisi biji mentimun yang segera berubah menjadi tanaman merambat dan mengikat buto ijo. Timun Emas pun segera lari menjauh dari kejaran si buto ijo. Buto ijo berhasil melewati tanaman rambat berduri itu dan segera mengejar Timun Emas kembali. Lalu Timun Emas melempar bingkisan kedua yang berisi lidi. Bingkisan itu berubah menjadi bambu yang menjulang tinggi mengelilingi buto ijo. Buto ijo pun terjebak di bambu-bambu itu. Dan ini kesempatan Timun Emas lari menjauhi buto ijo. Buto ijo sangat kuat. Ia berhasil melewati bambu-bambu itu dan berhasil mengejar Timun Emas kembali. Bekal terakhir yang berisi terasi dilemparkan Timun Emas ke arah buto ijo. Dan seketika terasi itu berubah menjadi lumpur hisap. Kali ini buto ijo benar-benar kewalahan ketika terjebak di lumpur hisap itu. Karena semakin buto ijo berusaha keluar dari lumpur itu, semakin terhisap pula badannya. Usaha Timun Emas tak berjalan sia-sia. Ia berhasil lolos dari kejaran buto ijo yang datang menjemput untuk memakannya. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sarmi hidup dengan bahagia. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Timun Emas adalah pantang menyerah. Hal itu yang dibuktikan oleh Timun Emas yang berusaha melarikan diri dari raksasa buto ijo. Ada pula niat jahat yang dilakukan akan mendatangkan celaka. Sama halnya dengan nasib sial yang dialami oleh buto ijo. Tunggu kami di cerita selanjutnya ya.